Pemirsa, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara atas pro kontra kursi komisaris yang ditempati sejumlah tokoh politik. Ali memastikan bahwa tokoh yang menempati kursi komisaris sudah sesuai dengan kemampuannya. Komisaris itu adalah mewakili pemegang saham di BUMN itu. Di mana masalahnya? Ali Mochtar Ngabalin memastikan tidak ada permasalahan dalam penempatan sejumlah tokoh politik di kursi komisaris BUMN. Ali juga membantah narasi negatif yang menyebut bahwa bagi-bagi kursi komisaris BUMN sebagai politik balas budi. Pernah menjabat ini, tim ses untuk kampanye Prabowo Gibran. Jadi ada tudingan bahwa ini sebagai belas terima kasih lah, saya rasa terima kasih dijadiin komisaris. Bagaimana? Sama sekali tidak ada urusannya itu. Jauh. Saya waktu mau ditunjuk jadi komisaris itu 8 bulan sebelumnya. 8 bulan sudah diberitahu. Dengan begitu maka Kita akan membahas lebih lanjut fenomena politisi di kursi komisaris BUMN yang sudah terjadi sejak berbagai periode kepemimpinan. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Kami sudah berupaya mengundang staf khusus Menteri BUMN dan juga sejumlah pimpinan Komisi 6 selaku mitra kerja BUMN, namun belum ada yang dapat bergabung. Selamat malam, Bang Ali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stefani, apa kabar? Baik, Bang Ali, apa kabar? Kabar baik ya. Kabar baik tentunya. Baik, Bang Ali, saya ingin terlebih dahulu meminta tanggapan Anda atas fenomena politisi yang kemudian menduduki jabatan komisaris dan kemudian menuai kritik dari masyarakat. Ya, kritik itu penting untuk teman-teman yang dipercayakan oleh negara, dalam hal ini Bapak Menteri BUMN, untuk menempati posisi dalam melaksanakan tugas di badan usaha milik negara, baik yang menjadi direktur maupun yang ada di komisaris. Karena itu maka bagi kami harus penting untuk menyampaikan bahwa tidak semua orang bisa menjadi komisaris atau direksi di jajaran badan usaha milik negara, kecuali mereka harus punya track record yang memang terukur, kemudian ditahu kapabilitas yang dimiliki. Dan bagi badan usaha milik negara dan kementerian Pak Erick Thohir tentu saja tidak mungkin sembrono kemudian menempatkan orang-orang pada badan usaha milik negara yang luar biasa sangat strategis. Bagi pemerintah dan bagi kami tentu saja kritik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada satu motivasi terpenting bagi kawan-kawan yang diberikan amanah oleh negara, oleh pemerintah dalam menjalankan tugas, baik itu sebagai direksi maupun sebagai komisaris di BUMN yang ditempatkan. Tetap harus ada kapasitas dan kapabilitasnya ya, Bang Ali. Dan Bang Ali, kita tahu bahwa fenomena politisi duduk menjadi komisaris BUMN juga bukan hal yang baru sebenarnya, bukan barang baru, sudah pernah dilakukan juga di periode sebelumnya. Lantas menurut Anda mengapa kemudian hal ini diramaikan kembali saat ini? Iya, tentu saja ya, di alam demokrasi ini tidak bisa kita menutup diri. Di alam demokrasi ini harus kita fleksibel, menerima. Tentu saja ada yang pro, ada yang kontra. Kritik itu menjadi bagian terpenting tadi Abang bilang, karena nanti akan dibuktikan. Kan tidak mungkin besok, lusa, 2-3 hari kita lihat hasil kerja mereka, kan tidak mungkin. Nanti kita lihat apakah perusahaan kemudian pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, apakah teman-teman ini bisa bekerja dengan baik, perusahaannya bisa mendatangkan keuntungan bagi kepentingan negara atau tidak. Sabar, jangan perlu ada yang kemudian dengan sinis, nyinyir, itu tidak boleh. Karena ini adalah anak-anak bangsa, mereka-mereka yang punya kapasitas yang juga kita tidak ragukan. Politisi-politisi yang punya dedikasi tinggi, mereka yang punya komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. Karena itu mari kita berikan kesempatan, dan saya percaya bahwa Kementerian BUMN, Bapak Erick Thohir, saya yakin dan percaya bahwa mereka punya keyakinan yang luar biasa, terukur, lewat fit and properties yang bagus, ditanya oleh ASDEP dan macam-macam. Saya pernah komisaris, jadi saya bisa menjelaskan dengan baik tentang perkara ini. Begitu, Stefan.
Baik, Bang Ali, kalau staf khusus Menteri BUMN sendiri mengatakan bahwa komisaris BUMN ini kan berhubungan dengan kebijakan untuk publik. Dan nantinya juga berbagai kebijakan BUMN ini memerlukan izin dari DPR. Artinya tidak terpisahkan sebenarnya antara komisaris BUMN dengan politik. Anda sepakat, Bang Ali? Ya, saya setuju bahwa para politisi itu adalah orang-orang yang punya komitmen kuat. Dia masuk dalam partai politik, kemudian membicarakan tentang kepentingan bangsa dan negara. Pada hari ini kemudian mereka mendapatkan kesempatan dari pemerintah, dari negara, kemudian menempatkan mereka di pos-pos yang dipercaya. Mereka mampu dan memiliki kapasitas, mumpuni untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian BUMN hari ini. Saya kira mari kita dengan tulus melihat bahwa ini adalah langkah-langkah yang harus kita apresiasikan dengan baik, kita dorong sambil kita melihat dan terus kritik itu menjadi penting. Tetapi kita tidak boleh menyebarkan fitnah, tidak boleh nyinyir baik bagi Kementerian BUMN yang memberikan kesempatan maupun kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak negeri yang pintar dan cerdas ini dalam menempatkan jabatan dan posisi-posisi mereka di badan usaha milik negara. Iya, seperti yang Anda katakan tadi, Bang Ali, sudah melalui fit and proper test. Ini juga adalah anak-anak bangsa. Bagaimana kemudian menurut Anda sebenarnya membuktikan kepada publik jabatan-jabatan yang diisi oleh politisi ini, mereka benar-benar bisa menunjukkan kapasitas dan akuntabilitasnya, Bang Ali? Nanti kita tunggu di kuartal pertama, kuartal kedua, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 1 tahun setengah. Perusahaan ini kan dia berjalan dengan sistemnya dengan baik. Komisaris itu adalah orang-orang yang mewakili pemegang saham dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk dan atas nama negara. Karena itu memang mereka punya tugas untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh direksi. Jadi kalau seminggu, 2 minggu kita meminta hasil tidak mungkin. Kita harus menunggu kuartal pertama, kemudian mereka bagaimana melakukan perbincangan, negosiasi, kemudian bersama-sama dengan para direksi sebagai melaksanakan tugas dalam tugas-tugas ke perusahaan, kemudian komisaris melakukan pengawasan. Jadi ini semua punya mekanisme, ini semua ada prosesnya. Tidak bisa langsung kita membutuhkan hasil dari baru kemarin mereka diangkat, bukan. Jadi kita mesti tunggu sebentar. Yang pasti bahwa ini adalah orang-orang yang kalau sampai Kementerian BUMN, sampai Pak Erik mengangkat mereka, kemudian menunjuk mereka baik di komisaris maupun direksi, ini pasti adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang tidak kita ragukan. Latar belakang pengalaman, latar belakang intellectual knowledge mereka, experience mereka selama ini juga kita tidak ragukan. Tidak bisa instan, Bang Ali, artinya ya, memang harus kita berikan kesempatan, kita berikan waktu. Benar. Sementara itu bagaimana kemudian menanggapi kritik yang masuk, apakah sebaiknya memang cukup ditujukan dengan kinerja, atau menurut Anda perlukah kemudian para politisi ini juga memberikan respons atas apa yang menjadi polemik saat ini di tengah masyarakat, Bang Ali? Iya, 2 hal. Hal yang pertama, kritik itu menjadi bagian tadi tidak terpisahkan dari satu motivasi untuk mereka harus benar-benar menggunakan kesempatan ini tidak untuk bersenang-senang, tapi betul-betul kesempatan ini waktu, pikiran, dan tenaga harus benar-benar full mereka berikan untuk perkembangan dan kemajuan BUMN. Dan yang kedua, kritik ini tidak perlu dibantah, tidak perlu ditanggapi. Biarlah nanti kami yang dari kantor staf presiden, dari istana negara yang memberikan tanggapan. Bagi mereka, bagi teman-teman kita yang mendapatkan siaran ini atau dapatkan kritik dari masyarakat, dia harus menjadikan pil yang bisa memandu mereka dalam tugas-tugas penting selama mereka menjadi direksi maupun komisaris di badan usaha milik negara. Bang Ali, menurut Anda apakah memang ada pihak-pihak yang sengaja kemudian dalam tanda kutip ingin menggoreng isu ini ke publik? Tidak apa-apa, di alam demokrasi boleh-boleh saja kan. Cuma tadi yang Abang bilang jangan nyinyir, kemudian jangan menyebarkan fitnah. Karena semua orang yang dipercayakan oleh negara, oleh pemerintah adalah orang-orang pilihan. Dan kesempatan itu tidak lepas daripada tangan-tangan daripada doa-doa orang terbaik.
Kita harus percaya bahwa itulah jalan mereka yang ditetapkan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala melalui negara, melalui pemerintah, Kementerian BUMN, dan tidak perlu kita nyinyir, tidak perlu kita kecil hati. Mereka hadir untuk bisa berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Badan usaha milik negara adalah bagian daripada kerja-kerja nyata untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kritik itu adalah bagian yang terpenting untuk bisa mengontrol teman-teman kita dalam melaksanakan tugas di BUMN. Baik, tentunya seperti yang Anda sampaikan tadi ya Bang Ali, tidak instan, butuh proses, kita berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih Bang Ali sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.